Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi analisis lingkungan industri yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Aji Fajar Pamungkas, dan rekan saya ada Tri Anissa Listiani, Sigit Priyowibowo, Fatah Nurafi, dan Muhammad Januar Haikal. Pengertian analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan industri merupakan cara untuk mencari gambaran tentang posisi perusahaan dalam suatu industri yang diakibatkan oleh strategi dan pelaku bisnis sekelompok perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran. Yang kedua, analisis lingkungan industri bertujuan untuk membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing. Syarat analisis lingkungan yang efektif adalah kemampuan untuk memisahkan faktor yang benar-benar penting dari sudut pandang perusahaan. Yang kedua, tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam suatu industri dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai produk dan jasa tersebut di mata konsumen. Yang kedua, intensitas atau ketatnya persaingan. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki dalam setiap tingkatan rantai produksi. Analisis lingkungan industri berfokus untuk mengetahui sejauh mana peluang bisnis yang ada, memberikan kemungkinan munculnya pesaing baru yang akan memasuki pasar. Analisis lingkungan industri membahas tentang berbagai jenis halangan memasuki pasar, atau yang sering disebut barrier to entry. Jika halangan memasuki pasar amat tinggi, maka posisi perusahaan yang sudah terlebih dahulu beroperasi sangat stabil. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Pendekatan klasik muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang mengutamakan pendekatan rasional dan ilmiah terhadap ilmu manajemen, serta berupaya menjadikan organisasi mesin kerja yang efisien. Dua teori utama pendekatan klasik. Manajemen ilmiah. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor. 1. Mengembangkan pendekatan ilmiah untuk tiap unsur dalam sebuah pekerjaan. 2. Memilih pekerjaan yang paling tepat, kemudian melatih, mendidik, dan membina pekerjaan. 3. Bekerja sama secara bersungguh-sungguh dengan para pekerja. 4. Membagi beban kerja dan bertanggung jawab secara merata di antara manajemen dengan para pekerja. Teori administrasi umum. Teori administrasi umum adalah teori yang lebih menitikberatkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Henry Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen, yaitu aturan-aturan dasar manajemen yang dapat diterapkan pada segala bentuk organisasi dan diajarkan pada sekolah-sekolah. 14 prinsip manajemen Fayol. 1. Pembagian kerja. 2. Kewenangan. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan arahan. 6. Penundukan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. 7. Remunerasi atau pengajian. 8. Sentralisasi atau pemusatan. 9. Rantai skalar. 10. Keteraturan. 11. Keselayakan atau para manajer harus bersikap secara pantas dan adil kepada bawahannya. 12. Kestabilan posisi dan jabatan karyawan. 13. Inisiatif. 14. Semangat kerja atau semangat kekeluargaan atau esprit de corps. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.